Halo Sobat Bola Bocor, setelah kita menyaksikan hasil kualifikasi Piala Dunia putaran kedua kemarin untuk negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara, sekarang kita mengalihkan fokus kita sedikit ke undian turnamen U23 yang akan berlangsung di Qatar pada tanggal 14 April mendatang sampai 3 Mei kalau tidak salah teman-teman. Dan negara-negara ASEAN tentunya akan memiliki tantangan yang berat di sini karena kita tahu sendiri banyak negara-negara Asia seperti Korea, Jepang, Jordania, Australia yang akan menjadi lawan-lawan dari tim Asia Tenggara ini, termasuk dari timnas Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam teman-teman. Ada 4 negara dari Asia Tenggara yang lolos di turnamen Piala Asia U23 ini. Nah, yang menarik yaitu timnas Indonesia yang kembali mendapatkan grup yang menurut saya sangat susah untuk ukuran negara Asia Tenggara level sepak bola aja teman-teman, karena timnas Indonesia ada di grup A, akan berhadapan dengan tuan rumah. Di grup A ini diisi oleh Australia dan Jordania, termasuk Indonesia di dalamnya teman-teman. Ini akan menjadi sangat luar biasa jika timnas Indonesia U23 mampu lolos dari grup A ini yang diisi oleh Qatar sebagai tuan rumah, Australia, Jordania teman-teman. Itu yang akan menjadi lawan-lawan dari timnas Indonesia U23 di grup A ini. Sementara di grup C ada Thailand, Tajikistan, Irak, dan Arab Saudi. Ini juga merupakan lawan yang kuat atau grup yang tidak mudah untuk Thailand di sini. Tapi tentunya sebagai sesama negara ASEAN atau Asia Tenggara, mari kita memberikan dukungan kepada negara-negara ASEAN ini yang tergabung di AFF ini bisa terus mendapatkan hasil-hasil yang positif di grupnya masing-masing teman-teman. Nah, untuk Malaysia yang dianggap sebagian netizen agak mudah grupnya, dia berada kembali di grup D seperti seniornya di kualifikasi Piala Dunia yang ada di grup D yang berhasil memuncaki klasemen grup D di kualifikasi. Tentunya tim U23 Malaysia dikatakan oleh netizen kembali mendapatkan grup muda di grup D ini karena akan menghadapi Uzbekistan dan satu negara Asia Tenggara lainnya yaitu Vietnam, Kuwait, dan Malaysia. Nah, ini juga sangat menarik karena saya menganggap tidak adil untuk negara Asia Tenggara di grupnya, mau Indonesia apalagi yang terdiri dari tuan rumah yaitu Qatar, sama Australia, sama Jordania, begitupun dengan Thailand yang diisi dengan Arab Saudi, Irak, dan Tajikistan. Sementara Malaysia ada Uzbekistan, Vietnam, dan Kuwait. Jadi kalau kita melihat dari negara-negara yang akan dihadapi oleh negara-negara Asia Tenggara ini, tentunya di grup D emang ya agak terbilang diuntungkan antara Thailand dengan Malaysia, tapi kita akan menantikan siapa yang akan masuk atau mampu lolos dari keempat negara Asia Tenggara ini, apakah Vietnam, apakah Malaysia, apakah Indonesia, atau Thailand teman-teman. Tentunya kita berharap keempat negara dari Asia Tenggara ini yang tergabung dari AFF bisa memberikan penampilan terbaiknya di Qatar pada April mendatang sampai 3 Mei nantinya teman-teman. Jadi kita terus mempersiapkan tim masing-masing tentunya, baik Malaysia, baik Vietnam, baik Indonesia, begitupun dengan Malaysia teman-teman. Karena Malaysia mendapatkan satu lawan dari Asia Tenggara, tentunya ini tidak asing lagi untuk ukuran dari Malaysia. Jadi kemungkinan Malaysia udah sedikit mengetahui kekuatan dari Vietnam. Tinggal kembali dia akan menganalisis kekuatan dari Uzbekistan. Dan kita tahu sendiri Malaysia di U23 ya bukan tidak jelek, bukan juga tidak terlalu bagus ketika bermain di Asian Games kemarin, tapi tentunya Malaysia akan memberikan perhatian khusus di timnas U23-nya karena kita tahu sendiri Malaysia juga tidak ingin hanya tampil sebagai hiburan
di grup D ini tentunya akan memberikan yang terbaik, akan mempersiapkan tim U23-nya dengan baik. Begitupun dengan Thailand, Arab Saudi, dan Irak, Tajikistan yang ada di grup C. Tentunya tim ini akan mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi untuk saya akan memberikan perhatian kepada Thailand karena berada di grup yang sulit juga. Begitupun dengan timnas Indonesia yang akan menghadapi tuan rumah Qatar, Australia, Jordania. Ini benar-benar lawan yang cukup berat untuk timnas Indonesia U23. Tapi ya, inilah tantangannya. Kalau dari tim-tim Asia saja, tim Asia Tenggara udah mulai ketar-ketir, gimana menghadapi tim-tim kelas Eropa dengan Amerika Latin, teman-teman. Itu tantangannya untuk tim-tim Asia Tenggara. Harus mampu bersaing di level Asia ini. Bukan hanya mampu bersaing di level AFF, saling inilah, saling itulah, sporternya beginilah, begitulah. Jadi yang kita harapkan untuk kompetisi level Asia Tenggara, tentunya kita berharap tim dari Asia Tenggara juga mampu memperlihatkan, mampu membuktikan bahwa Asia Tenggara saat ini udah tidak boleh lagi dipandang sebelah mata oleh tim-tim Asia lainnya, teman-teman. Harus membuktikan itu. Jangan mau dipandang itu bahwa kita mendapatkan grup yang mudah karena terdapat tim dari Asia Tenggara itu, itu udah nggak bagus lagi. Kalau ada tim-tim dari Asia lainnya yang meremehkan tim-tim dari Asia Tenggara. Makanya untuk level Asia, siapapun itu, mau dari Vietnam, Malaysia, Indonesia, Malaysia, ya kita harus bersatu untuk memberikan dukungan ketika negara ini bermain untuk grupnya masing-masing, teman-teman. Karena menurut saya tidak ada lawan yang mudah untuk Asia Tenggara di grupnya masing-masing. Mau dari Indonesia di grup A, mau dari grup C yang ditempati oleh Thailand, begitupun dengan grup D yang ditempati oleh Malaysia. Meskipun banyak yang menganggap bahwa dari tim Asia Tenggara, Malaysia, Vietnam yang agak sedikit mendapatkan grup yang mudah, meskipun kedua tim Asia Tenggara ini harus satu grup di grup D ini. Nah, gimana menurut kalian tentang pengundian grup Piala Asia U23 ini? Apakah kalian setuju bahwa Malaysia berada di grup yang mudah di antara tim-tim ASEAN lainnya? Ya mungkin kalau kita melihat, ya mungkin emang kita bisa berpendapat seperti itu, tapi kita nggak tahu. Ini kan tim usia muda, tentunya tim-tim ini akan memberikan semua yang terbaik untuk negaranya. Begitupun dengan grup-grup lainnya seperti Indonesia, seperti Thailand. Ya kita akan menantikan seperti apa persiapan untuk negara-negara Asia Tenggara ini. Apakah benar bisa dikatakan bahwa tim dari Asia Tenggara akan tersingkir semuanya dari grupnya dan tidak ada yang lolos ke fase berikutnya? Ya tentunya saya tidak berharap seperti itu. Saya berharap tim Asia Tenggara bisa juga, mampu juga untuk lolos dari grupnya, meskipun kita tahu ini bukan grup yang mudah yang ditempati oleh tim-tim Asia Tenggara lainnya, teman-teman. Itu harapan saya. Semoga di Piala Asia U23 nanti negara-negara Asia Tenggara juga mampu berjaya, mampu memberikan penampilan terbaiknya dan mampu lolos ke fase berikutnya, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.